Kewajiban yang keempat bagi seorang muslim yang masih hidup terhadap muslim yang telah meninggal adalah menguburkannya. Tentunya menguburkan jenazah tidak asal dimasukkan dan ditimbun tanah begitu saja. Ada aturan-aturan tertentu yang digariskan oleh Islam di dalam pelaksanaan penguburan ini. Ada perlakuan yang mesti dilakukan. Ada doa-doa yang mesti diucapkan. Kitabnya Al-Fiqhul Manhaji menjelaskan tata cara mengubur jenazah sebagai berikut. Kewajiban minimal dalam mengubur jenazah adalah dengan mengubur jenazah pada satu lubang yang dapat mencegah tersebarnya bau dan dari di mangsa binatang buas, serta dengan menghadapkannya ke arah kiblat. Sedangkan untuk lebih sempurnanya, mengubur jenazah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Jenazah dikubur dalam sebuah lubang dengan kedalaman setinggi orang berdiri, dengan tangan melambai ke atas dan dengan lebar seukuran 1 zirah lebih 1 jengkal. Berdasarkan sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi berkenaan dengan para sahabat yang terbunuh pada waktu perang Uhud, beliau bersabda, Ahfiru wa ahsi'u wa ahsinu, yang artinya galilah liang kubur, luaskan dan baguskan. 2. Wajib memiringkan jenazah ke sebelah kanan dan menghadapkannya ke arah kiblat. Sekiranya jenazah tidak diarahkan ke arah kiblat dan telah diuruk tanah, maka liang kubur wajib digali kembali dan menghadapkan jenazahnya ke arah kiblat. Bila diperkirakan belum berubah, disunahkan untuk menempelkan pipi jenazah ke bumi. 3. Bila tanahnya keras, disunahkan liang kubur berupa liang lahat. Yang dimaksud liang lahat di sini adalah lubang yang dibuat di dinding kubur sebelah kiblat seukuran yang cukup untuk menaruh jenazah. Jenazah diletakkan di lubang tersebut kemudian ditutup dengan menggunakan batu pipi agar tanahnya tidak runtuh mengenai jenazah. Namun bila tanahnya gembur, maka disunahkan dibuat semacam belahan di bagian paling bawah liang kubur seukuran yang dapat menampung jenazah, di mana di kedua tepinya dibuat struktur batu bata atau semisalnya. Jenazah diletakkan di belahan liang kubur tersebut, kemudian di bagian atasnya ditutup dengan batu pipih lalu diuruk dengan tanah. Bisa penulis gambarkan belahan ini bisa jadi semacam parit yang membelah bagian dasar liang kubur. Di parit inilah jenazah diletakkan. Adapun batu pipih untuk penutup sebagaimana disebut di atas. Di Indonesia barangkali lebih sering menggunakan papan kayu sebagai penutup jenazah agar tidak terkena reruntuhan tanah. 4. Setelah jenazah diletakkan secara pelan di dasar kubur, disunahkan pula untuk melepas tali ikatannya dimulai dari kepala. Akan lebih baik bila orang yang meletakkan dan meluruskan jenazah di liang kubur adalah orang laki-laki yang paling dekat dan menyayangi si mayit pada saat hidupnya. Pada saat meletakkannya di liang lahat, disunahkan membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Umar bahwa bila Rasulullah meletakkan jenazah di dalam kubur, beliau membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Syekh Nawawi Banten dalam kitab Kasyifatus Sajah menambahkan bahwa ketika proses mengubur jenazah disunahkan menutup liang kubur dengan semisal kain atau lainnya. Ini dimaksudkan barangkali terjadi ada yang tersingkap dari diri jenazah sehingga terlihat apa yang semestinya dirahasiakan. Juga disunahkan meletakkan jenazah di liang kuburnya dengan posisi tubuh miring ke sebelah kanan. Bila dimiringkannya pada tubuh sebelah kiri, maka makruh hukumnya. Pada hal ini, dalam konteks wilayah Indonesia yang arah kiblatnya cenderung ke arah barat, sedangkan wajib hukumnya menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Maka untuk memiringkan tubuhnya ke sisi kanan ketika jenazah dikubur, posisi kepala berada di sebelah utara. Bila posisi kepala ada di sebelah selatan, maka untuk menghadapkannya ke arah kiblat mesti memiringkan tubuhnya ke sisi kiri. Wallahu a'lam. Dalam tradisi Islam, ada yang dinamakan dengan as-sahku dan al-lahdu. As-sahku dan al-lahdu adalah dua kalimat yang dibaca saat menguburkan jenazah. As-sahku adalah kalimat yang dibaca saat menurunkan jenazah ke dalam liang kubur. Kalimat ini berarti, aku telah menyerahkan jenazah ini kepada Allah. Dengan membaca kalimat ini, kita menyatakan bahwa kita telah menyerahkan jenazah tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempercayakan kepadanya untuk menjaganya.
Al-lahdu adalah kalimat yang dibaca setelah jenazah diturunkan ke dalam liang kubur. Kalimat ini berarti aku telah menyerahkan jenazah ini kepada Allah dan aku telah mempercayakan kepadanya untuk menjaganya. Dengan membaca kalimat ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dan melindungi jenazah tersebut. Tujuan membaca as-saku dan al-lahdu adalah untuk 1. Menyerahkan jenazah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempercayakan kepadanya untuk menjaganya. 2. Memohon perlindungan dan keselamatan bagi jenazah tersebut. 3. Menunjukkan kesadaran dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi kematian. Ini adalah contoh bentuk dari liang lahat dengan tinggi galian 130 cm, tinggi galian liang lahat dari dasar galian 55 cm, lebar liang lahat dalam dan luar 25 cm, lebar liang lahat 75 cm.